Selamat datang di channel saya Gaul Fishing Adventure. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai esen atau campuran untuk lumut. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenali dan memilih lumut untuk umpan mancing. Lagi-lagi sebelum video kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa video ini adalah hanya sharing pengalaman. Kalau ada yang mungkin kurang pas, kurang tepat dirasa, teman-teman bisa komen di video saya. Lumut adalah umpan alami yang sudah jadi dari alam. Sebenarnya kita tinggal pakai di lapangan dan langsung jadi. Namun sebagai pemancing, tugas kita adalah memperbaiki atau membuat umpan lumut menjadi lebih baik daripada kondisinya di alam. Esen ini saya akan bagi di 3 bagian. Yang pertama adalah membersihkan lumut. Kemudian yang kedua adalah memberi warna atau penampilan yang lebih baik lagi untuk lumut. Kemudian yang ketiga, kita akan coba bahas mengenai atau tambahan aroma untuk lumut. Oke, teman-teman. Yang pertama mengenai pembersihan lumut. Teman-teman, pertanyaannya adalah lumut dari alam itu kondisinya bersih apa tidak? Teman-teman kalau pernah mungkin mencoba memeriksa lumut dengan menggunakan kaca pembesar, atau kalau ada mungkin alat yang bisa memperbesar, mungkin mikroskop, memperbesar 50 kali, 70 kali, atau 100 kali, lihat kondisinya. Teman-teman, ternyata lumut tidak bersih, alias kotor. Banyak benda-benda asing yang menempel di sana. Karena itu lumut perlu dibersihkan. Lagi-lagi dari pengalaman teman-teman pemancing di lapangan, teman-teman, salah satu pembersih lumut yang paling bagus ternyata adalah garam, teman-teman, garam dapur. Jadi coba teman-teman campurkan secukupnya garam dapur ke lumut. Hasilnya maka air dari lumut tersebut akan menjadi seperti lumpur, teman-teman. Alias dengan kata lain, kotoran yang menempel di lumut akan lepas dan lumutnya akan betul-betul bersih dan mengkilap. Ada yang menyatakan tidak mau pakai garam karena lumutnya akan mati. Tentu saja menurut saya memberikan garam ke lumut adalah secukupnya. Dan kita biasanya hanya memberikan garam di tempat pencampuran lumut. Fungsi yang kedua dari garam ini, teman-teman, ternyata setelah lumut dibersihkan dengan garam, lumut akan menempel dengan sangat bagus ke mata kail. Mungkin karena lumutnya sudah bersih, sehingga sangat kuat menempel ke mata kail. Kemudian yang kedua adalah memberi warna ke lumut. Teman-teman, lumut jelas berwarna hijau. Dan selama ini menurut saya, teman-teman, yang paling cocok bagi saya untuk memberi warna ke lumut adalah esen pandan.
Saya beli esen pandan di pasar, harganya tidak seberapa teman-teman, campurkan sedikit ke pencampuran lumut, warnanya akan jauh bertambah hijau dan akan menarik ikan untuk makan. Yang kedua, fungsi dari esen pandan adalah air yang menempel di lumut, begitu kita lempar ke air, itu langsung menimbulkan warna hijau. Itu juga yang akan menarik ikan sebagai pemanggil ikan, teman-teman. Ada teman-teman lain mungkin yang menggunakan walang sangit atau tumbuh-tumbuhan yang lain, daun kemangi. Menurut saya itu bagus. Juga akan menimbulkan warna yang lebih cerah terhadap lumut dan bertambah hijau. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga. Yang ketiga mengenai aroma untuk lumut. Teman-teman, saya sendiri sampai sekarang adalah orang yang berpendapat untuk aroma. Menurut saya, ikan tidak punya penciuman untuk aroma. Jadi mari kita berpikir logis, teman-teman. Yang namanya wangi-wangian atau bau-bauan hanya berlaku di udara terbuka, teman-teman. Sebagai contoh, kalau ada orang yang memakai minyak wangi, maka akan keluar gas dari minyak wangi tersebut. Itulah yang bisa kita hirup dan kita bisa bilang dia menggunakan minyak wangi. Demikian juga dengan kalau, mohon maaf, kalau ada bangkai tikus berjarak berapa meter dari kita, kita bilang bau, adalah juga karena bangkai hewan tersebut mengeluarkan gas dan lewat udara kita hirup, maka kita bilang itu bau. Sebaliknya kalau di air, teman-teman, menurut saya bau-bauan tidak akan bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya apa yang terjadi? Dari pengamatan saya di danau, penglihatannya sangat tajam. Begitu kita lempar umpan, jarak 5 meter, jarak 4 meter, ikan langsung mengejar. Begitu ada pergerakan dan umpan, dia langsung akan datang. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan teman-teman yang mencampurkan misalnya bumbu masak, masako misalnya, roiko, dan ternyata lahap dimakan ikan. Teman-teman, menurut saya untuk bumbu masak, saya akan kategorikan terhadap campuran yang pertama, dia mengandung garam dan dia membersihkan lumut dan juga mungkin akan memberikan warna sesuai warna dari bumbu masak tersebut. Kemudian teman-teman juga mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan daun walang sangit? Atau mungkin daun kemangi atau daun lainnya. Teman-teman, menurut saya daun-daunan akan memberikan warna yang lebih hijau terhadap lumut. Oke teman-teman, sebelum video ini kita tutup, dari saya adalah apapun yang telah dilakukan oleh teman-teman selama ini untuk esen, menurut saya kalau itu berjalan dengan baik, silahkan diteruskan teman-teman. Karena ini adalah praktek di lapangan. Mana yang paling cocok untuk campuran lumut, silahkan dijalankan. Bisa jadi bumbu masak, bisa jadi tanaman, bisa jadi apapun. Saya sendiri hanya membahas masalah ini secara logika dan masuk akal atau tidak masuk akal. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.